Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Seperti seorang ratu dalam film Snow White atau Putih Salju yang bertanya kepada cermin ajaib, siapa yang paling cantik? Sejarah peradaban manusia pun bertanya-tanya, siapakah yang paling rupawan atau paling tampan? Tidak hanya kisah kanak-kanak, bahkan seorang filosof seperti Nietzsche pun menulis The Spook Zarathustra, yang bicara mengenai konsep manusia unggul, yang lebih dari yang lainnya. Ini sekali lagi mengingatkan kita pada komik yang kemudian difilmkan mengenai manusia baja alias Superman, berasal dari planet di luar bumi, dan memiliki kekuatan super di atas kemanusiaan penduduk bumi. Tidak cukup dengan itu. Hollywood membanjiri kita dengan berbagai kisah manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Dari mulai X-Men, Spider-Man, Hulk yang berasal dari bumi maupun yang dari langit seperti Thor. Tradisi wayang pun punya jenis manusia unggul seperti Gatot Kaca yang melegenda di tengah masyarakat kita. Akan tetapi, Muhammad bin Abdullah yang diklaim sebagai nabi terakhir oleh umat Islam bukanlah seorang yang punya kekuatan superpower. Bahkan, bila dibandingkan dengan para nabi sebelumnya yang memiliki berbagai keajaiban atau mukjizat, inilah nabi yang bukan anak raja, seperti Sulaiman bin Daud. Inilah nabi yang tidak memiliki tongkat ajaib seperti yang dimiliki Nabi Musa. Inilah nabi yang tidak bisa membangkitkan orang yang sudah mati, seperti mukjizat Nabi Isa. Juga bukan seperti Nabi Yusuf yang gantengnya mampu membuat para perempuan tak sadar mengiris jari jemari mereka sendiri. Tidak. Yang diceritakan kepada kita adalah Muhammad bin Abdullah, seorang yang bersahaja, yang tidur beralaskan tikar kasar, mengganjal perutnya dengan batu karena menahan lapar. Muhammad yang pergi berperang dan pernah kalah. Nabi yatim piatu yang besar dalam asuhan kakek dan kemudian pamannya. Bahkan penduduk Mekah pun keheranan. Bagaimana orang seperti ini bisa-bisanya mengklaim sebagai nabi, padahal dia jalan di pasar dan makan sebagaimana orang lainnya. Mungkin dalam benak mereka, seharusnya Rasul terakhir itu berupa malaikat atau sosok yang dari luar bumi yang punya superpower. Hari kelahiran Muhammad pun bukan di hari besar seperti hari Jumat. Dia lahir di hari Senin, bukan lahir di bulan yang disucikan oleh orang Arab, tapi di bulan biasa, yaitu Rabiul Awal. Padahal, orang kampung saja punya perhitungan tentang tanggal dan hari kelahiran sebagai indikasi kebesaran sang anak di masa mendatang. Muhammad menjadi tokoh yang hebat dalam panggung sejarah dunia, bukan karena itu semua. Kalau meminjam dialog Batman ketika bertarung dengan Superman, apakah Anda bisa berdarah? Tanya Batman kepada Superman. Muhammad seperti kita juga, beliau berdarah, menikah, makan dan minum, serta pergi berdagang. Muhammad bukanlah pria yang memiliki otot kawat dan tulang dari besi. Jelas sudah, Muhammad bukan orang yang memenuhi kriteria angan dan imajinasi kita, seperti tradisi dan kisah kanak-kanak, komik, novel filosofis, maupun film yang laris di pasaran. Lantas, di mana letak keistimewaan seorang Muhammad? Mengapa pula bangsa Arab mau mendukungnya, padahal ajaran yang dibawa Muhammad tidak menempatkan bangsa Arab, ya bangsanya sendiri, sebagai bangsa yang paling unggul sedunia? Kita tahu, Yahudi selalu merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bahkan orang seperti Hitler pun merasa bangsa Arya sebagai yang paling unggul. Tidak heran, keduanya saling bermusuhan. Tapi Muhammad, ajaran yang dia terima jelas mengatakan bahwa yang paling unggul di sisi Tuhan adalah mereka yang paling bertakwa. Tidak ada keutamaan bangsa Arab dari orang Madura, Afrika, Dayak, Cina, atau Bugis. Itu karena Muhammad mengklaim bahwa beliau diutus tidak hanya untuk bangsa di mana dia hidup dan berinteraksi,
tapi untuk semua manusia di akhir zaman. Sekali lagi, mari kita bertanya-tanya, apa sih yang membuat Muhammad menjadi istimewa dan pantas kita teladani? Ada 3 jawabannya. Pertama, akhlak. Kedua, akhlak. Ketiga, akhlak. Ya, Muhammad terang-terangan menjelaskan misinya, yaitu untuk menyempurnakan akhlak mulia. Kalimat yang dipilihnya pun sudah mengandung sebuah akhlak. Muhammad tidak mengatakan akhlak sebelumnya jelek dan hancur lebur. Dia tidak hendak mengoreksi, apalagi mencaci dan menghakimi seperti kebanyakan para dai saat ini. Muhammad datang untuk, dalam bahasanya sendiri, menyempurnakan akhlak yang mulia. Perhatikan pilihan kata yang dipakai, kata menyempurnakan dan kata yang mulia. Ini saja sudah mencerminkan akhlak yang mulia. Luar biasa, bukan? Untuk mengemban misi ini, tentu Muhammad sendiri harus membuktikan dirinya pantas sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan terbaik. Sebelum diangkat sebagai nabi pun, penduduk Mekah sudah mengenal kejujurannya, sehingga beliau digelar Al-Amin. Track record itu penting, saudara-saudara. Muhammad pun menolak kerajaan atau harta yang ditawarkan. Karakter juga hal yang penting, dan begitu pula dengan integritas. Lantas, kalau beliau sudah berhasil menyempurnakan akhlak yang mulia, hasilnya akan seperti apa? Kali ini, Tuhan yang mewakili untuk memberi jawaban langsung lewat ayat suci. Al-Quran mengatakan, hasil dari gemblengan akhlak yang mulia itu akan melahirkan Islam yang berupa rahmat bagi semesta alam. Sampai di sini kita berhenti sejenak. Sosok yang sedang kita bicarakan ini bukan sosok pahlawan atau manusia unggul seperti di komik, novel, dan film, yang setelah mengalahkan kejahatan kemudian selesai, atau paling tidak menunggu musuh baru sampai narasi atau cerita atau film berikutnya. Sosok yang sedang kita bicarakan ini tidak menjadikan kemenangan semata sebagai sebuah tujuan. Bahkan, luar biasanya, Al-Quran, kitab suci yang dibawanya, pun menegaskan bahwa bukan tugas Muhammad untuk memaksa semua orang menjadi muslim. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ketika pasukannya, dalam satu riwayat, baru saja memenangkan pertarungan di daerah Badar, yang secara kalkulasi manusia biasa mustahil dimenangkannya. Sosok yang sedang kita bicarakan ini malah mengingatkan bahwa kemenangan yang baru saja kita raih itu hanyalah hasil dari pertarungan kecil. Karena pertarungan yang sesungguhnya adalah melawan nafsu diri kita masing-masing. Pasukannya sendiri malah tidak bisa mengontrol nafsu duniawi mereka saat pertempuran berikutnya di Bukit Uhud yang membuat mereka kalah. Sebuah pelajaran pahit. Tapi apa itu semua cukup untuk menjadikan Muhammad sebagai sosok yang istimewa dalam panggung sejarah peradaban manusia? Tuhan memberinya kitab suci, Al-Quranul Karim. Inilah satu-satunya mujizat Muhammad. Adakah keajaiban pada kitab suci yang dijadikan andalan Nabi terakhir ini? Karena Muhammad adalah sosok panutan untuk semua bangsa dan melintasi zaman hingga hari kiamat nanti, tentu saja mujizatnya juga harus melintasi batas ruang dan waktu. Tidak bisa hanya temporer atau lokal seperti mujizat para nabi sebelumnya. Nabi Musa menghadapi zaman di mana penyihir begitu ditakuti. Maka mujizat Nabi Musa pun cocok untuk zaman itu. Tapi mujizat Nabi Muhammad harus melampaui zamannya sendiri. Lantas bagaimana kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad melintasi itu semua? Apakah lewat peperangan dan kekerasan menaklukkan dunia? Apakah lewat penjajahan dan penindasan terhadap umat lain? Tidak. Misi utama sosok yang sedang kita bicarakan ini, yang hendak menyempurnakan peradaban manusia, yang berakhlak mulia sebagai rahmat untuk semesta alam, diwujudkan dalam wahyu pertama. Ketika menerima perintah pertama di Gua Hira, isinya berupa Iqra, bacalah. Inilah cikal bakal munculnya peradaban Islam. Lewat ilmu pengetahuan, misi Nabi Muhammad melintasi batas wilayah, zaman, dan generasi. Itu sebabnya
Muhammad Iqbal, cendekiawan besar dari Pakistan, pernah menulis bahwa Muhammad adalah muqaddimah bagi alam semesta. Maka lewat apresiasi terhadap ilmu pengetahuan yang etis dan mengandung rahmat ilahi, Nabi Muhammad telah menginspirasi jejak peradaban manusia. Iqbal, sekali lagi bolehlah kita kutip, menjelaskan bagaimana manusia mampu mengkreasi dari apa yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya. Kau mencipta malam, aku mencipta lampu untuk meneranginya, kata Iqbal. Kau membuat lempung, darinya aku bikin cawan minuman. Disinilah keistimewaan seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah. Ajaran yang dibawanya plus keteladanan atas yang diwariskannya merupakan kontribusi penting bagi peradaban semesta. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan dan jamaah semua, ini bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Maulid adalah memori kolektif kita akan perjuangan Nabi Muhammad menginstitusionalisasikan akhlak mulia, perintah Iqra, dan Islam yang rahmatan lil alamin. Tanpa kesadaran akan jejak silam, kita mustahil bisa move on. Maka, di bulan Maulid ini, janganlah kita mereduksi perdebatan hanya mengenai masalah Maulid itu bid'ah atau tidak. Maulid Nabi sesungguhnya adalah momen kita untuk kembali mengambil pelajaran dari sosok yang Allah dan malaikat pun bersalawat kepadanya. Allahumma sholli alaihi zinata arshika wa mablaga ridhoka wa midada kalimatika wa muntaha rahmatika. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Nabi Muhammad seindah arashmu, sebanyak ridhamu, kalimatmu, dan rahmatmu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.